Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan guys, ini merupakan perjalanan saya yang pertama ya setelah 1 bulan berpuasa ya. Kalau kemarin saya mengupload video yang ya sedikit agak lama gitu ya sebelum puasa gitu, dan saat ini saya udah mulai lagi ya dengan jalan-jalan lagi, berolahraga lagi di sekeliling tempat tinggal saya. Nah guys, sekarang saya mau menuju ke suatu tempat yang karena suasana sekarang ini cuacanya juga agak-agak ini ya pancaroba gitu ya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang juga hujan gitu ya. Dan karena cuaca yang seperti ini membingungkan gitu ya. Nah, saya jalan-jalannya ke tempat yang agak-agak adem aja, guys. Seperti yang Anda lihat, kalau biasanya saya masuk ke kampung, sekarang saya nggak masuk ke kampung dulu ya. Karena ya ini sih, pingin cari udara segar gitu ya, biar tidak melulu melihat rumah gitu ya. Cari yang hijau-hijau dulu guys, karena selama bulan puasa kan kemana-mana gitu ya, dan butuh banget suasana yang hijau gitu ya, karena memang juga ya keluarnya sih kalau kerja aja gitu, dan liburnya itu dipakai untuk ya melakukan kegiatan cuma di rumah saja gitu guys. Dan jalan-jalan kali ini ya udah langsung aja melakukan kegiatan yang benar-benar ke arah alam gitu ya. Dan sebenarnya sih ke alamnya ya nggak ke hutan gitu, ke tempat yang benar-benar sepi gitu juga enggak, karena tempat yang saya tuju kali ini ya sebenarnya ya masih ada di dekat-dekat sama pemukiman rumah juga sih, dekat dengan tempat untuk lapangan golf gitu ya yang ada di Vina Golf ini guys. Dan seperti Anda lihat juga gitu ya, di sini ada pohon kelapa, terus kemudian ada pisang kayak gitu, ada di mana-mana ya. Ini bisa ya sedikit untuk menghilangkan penat gitu ya, yang selama ini nggak bisa kemana-mana, seperti terkurung gitu ya, nggak bisa ke tempat yang jauh gitu ya. Tapi sekarang bisa melakukan kegiatan lagi. Dan guys, selain itu saya juga pingin menunjukkan apa yang saya temui guys. Yuk kita lihat aja. Ini dia guys yang saya temuin di tempat jalan-jalan saya ya. Ini adalah rumput liar, dan ketika saya browsing-browsing gitu ya, ternyata tanaman yang cantik ini guys, ini namanya adalah rumput Israel. Mudah-mudahan nggak salah sih ya dengan penyebutan ini. Dan ternyata guys, tanaman ini memiliki banyak banyak manfaat gitu ya. Dan kita lihat aja ya, kalau rumput Israel itu ternyata masuk ke Indonesia itu, nah ini bukan asli Indonesia tapi berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Dan tanaman ini kemudian menyebar ke berbagai negara tropis dan subtropis, dan sebagai tanaman penutup tanah karena pertumbuhannya yang cepat dan tahan terhadap kondisi cuaca. Dan diperkirakan masuk ke Indonesia ini melalui jalur hortikultura, khususnya sebagai tanaman hias ya dan penutup tanah di taman kota. Nah, kemudian untuk budidayanya sendiri ini nggak perlu
perawatan yang khusus karena tumbuhnya juga cepat gitu ya. Lalu tanaman ini tahan juga ya terhadap daerah yang kering sehingga cocok di dataran dengan curah hujan yang cukup rendah. Nah, kalau ingin membudidayakan sendiri bisa pilih lokasi dengan cukup sinar matahari dan juga ditanam dengan memotong ini sih stek batang gitu ya. Panjangnya sekitar 10-15 cm langsung ke tanah. Kemudian ditanamnya ya. Kemudian siram rutin sehingga tanaman tumbuh kokoh. Nah guys, kalau kita lihat kandungannya apa aja, ada flavonoid, ada tanin, alkaloid, saponin, terpenoid, kemudian ada minyak atsiri. Dan kandungan ini memberikan efek farmakologis sehingga ini bisa digunakan untuk ya anti radang, antibakteri dan juga antioksidan. Kemudian manfaatnya ini ada anti-inflamasi, yaitu mengurangi pembengkakan dan peradangan. Kemudian antibakteri, ini menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab infeksi. Ada antioksidan yang menangkal radikal bebas. Kemudian bisa digunakan untuk mengatasi luka luar, yang bisa digunakan sebagai obat oles untuk luka dan gatal. Dan juga meredakan demam dan flu ya dalam beberapa pengobatan tradisional. Tapi penelitian ilmiahnya ini masih terbatas guys, jadi penggunaannya harus berhati-hati. Lalu untuk pengolahannya dengan cara ya daunnya ditumbuk hingga halus lalu ditempelkan pada luka, gatal atau bengkak. Sedangkan untuk pemakaian dalam ini harus dengan hati-hati ya, dengan cara merebus daun yang kering atau segar sekitar 3 atau 5 lembar dengan air 300 ml dan disisakan 100 ml lalu saring dan minum selagi hangat. Dan untuk penyimpanannya ini bisa dijemur ya sampai kering, kemudian ditaruh di wadah ya kalau ingin penggunaan di ya lain hari gitu, dan ditempatkan di tempat yang sejuk dan kering serta menghindari dari paparan cahaya matahari langsung supaya kandungan tetap stabil. Dan guys, kalau ngomongin soal efek samping ini karena harus berhati-hati ya, karena nggak ada maksudnya masih harus ada penelitian lebih lanjut. Nah, ini ada efek sampingnya, yaitu ada alergi seperti gatal-gatal, ruam kulit atau bengkak. Ini bisa terjadi pada orang yang sensitif. Jadi bisa muncul jika digunakan sebagai obat luar maupun diminum. Kemudian ada gangguan pencernaan, kemudian ada masalah dengan hati dan ginjal terbebani, serta ada interaksi obat ya. Makanya harus berhati-hati. Oke, itu dia informasi untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita balik lagi jalan-jalan guys. Masih menikmati alam, dan tadi saya juga udah kasih informasi ya tentang salah satu tanaman yang saya temukan ketika saya jalan-jalan kayak gini ya. Dan mudah-mudahan sih lain kali saya bisa nemuin hal yang lainnya lagi yang bisa dibagikan untuk Anda ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat gitu guys. Dan ngobrol-ngobrol lagi soal pemandangan yang ada di sekitar sini, ini memang lumayan keren ya. Karena apa sih? Karena ya memang tempatnya itu ya ini sih masih banyak pohon gitu di sini. Selain juga ada sawah-sawah dan juga ada lapangan golf yang ada di jauh sana. Oke, dan yuk kita lanjut lagi jalan-jalannya. Dan saya karena berangkatnya juga udah agak-agak siang gitu ya, makanya sebenarnya sih agak-agak panas juga sih. Oke guys, kita juga bisa nemuin yang kayak gini. Ini tempat yang digunakan untuk ngambil air sumber bagi orang-orang yang ada di daerah ini Madulegi ya. Oke, untuk daerah Pandaan sebenarnya sih di sini perbatasan ya antara Pandaan dengan daerah Prigen.
di sebelah kanan saya ini daerah Prigen, sementara di sebelah kiri saya ini adalah Pandaan. Sepertinya kayak gitu guys. Oke, tapi bener atau enggak ya? Ini bisa dicek-cek lagi gitu ya. Atau mungkin yang ada di sini yang di Pandaan ya. Oke, tapi kalau yang ada di depan itu udah masuk ke wilayah ini ya, Tembong. Dan Tembong itu merupakan tempat yang ada di daerah ini sih, di Pandaan. Terus kalau di sini, kalau di sini sih kayaknya Prigen ya, karena di bagian atas itu masih ada ini sih lapangan golf yang merupakan bagian dari wilayah Vina Golf gitu guys, yang masuknya di Kambiran kalau nggak salah. Dan di sini ada tanaman-tanamannya kayak gini guys, ada tanaman bambu gitu ya. Bisa dibayangkan ya kalau malam kayak apa. Dan sayangnya sih Anda bisa lihat tadi ya, ada sampah gitu guys, yang sebenarnya itu sangat mengganggu guys ya perjalanan saya, karena nggak tahu kenapa yang membuang juga siapa gitu ya. Oke, dan tempat yang ada di sini jelasnya agak-agak serem ya, karena yang pertama ya banyak sampah gitu. Ada yang ngomong ya, dan ini yang ngomong nggak cuma orang dari orang Indonesia sendiri, tapi juga orang Barat ya, teman saya. Itu ada yang pernah cerita kalau dia kan bisa ngerti gitu guys, ngerti makhluk halus kayak gitu ya, berinteraksi kayak gitu. Dan katanya sih kalau tempatnya itu agak-agak surem gitu ya, nah banyak kotoran gitu, ada sampah gitu, banyak ini sih, banyak hantunya kayak gitu, banyak jinnya gitu. Dan tadi juga saya melewati ada bukan tanaman sih, tumbuhan ya, tumbuhan ini bambu gitu, dan itu rimbun banget gitu ya. Makanya ya ini banyak yang juga ngomong kalau tempatnya kok agak-agak serem gitu ya. Tapi ya ini dilewati guys, ini siang hari gitu ya, bukan malam hari. Kalau malam hari mungkin beda lagi gitu. Oke guys, gitu aja ya jalan-jalan kita kali ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe segera subscribe gitu ya. Dan jangan lupa ya untuk like, untuk kasih komentar juga. Terus dibagikan ke teman-teman yang lainnya supaya tahu tempat yang ada di sini seperti apa. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk nonton video yang lainnya di channel ini. Bye-bye.